Bus yang bawa pekerja proyek Cina meledak di Pakistan diduga ada sabotase. Sebuah bus meledak dan menyebabkannya terjun ke jurang di barat laut Pakistan. Naas 13 orang di dalamnya tewas termasuk 9 pekerja Cina. Dilansir dari AFP, bus tersebut membawa insinyur surveyor dan staf mekanik Cina ke lokasi pembangunan bendungan Dasu di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sementara otoritas Pakistan mengatakan masih menyelidiki insiden ini. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammel Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLTA Dasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, kedutaan besar Cina mengklaim kalau proyek tertentu dari sebuah perusahaan Cina di Pakistan diserang sehingga menyebabkan kematian warga negara Cina. Ini mendesak perusahaan Cina untuk memperkuat prosedur keamanan mereka. Pada bulan lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri mematikan di sebuah hotel mewah tempat menginap duta besar Cina di barat daya Balochistan. Untungnya ia tidak terluka. Kelompok bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Balochistan yang menghadap ke proyek unggulan yang didukung negara tirai bambu. Proyek itu merupakan pelabuhan laut dalam di Gwadar yang memberi Cina akses strategis ke Laut Arab. Insiden ini menewaskan sedikitnya 8 orang. Juni lalu, pemberontak Balok menargetkan bursa efek Pakistan di Karachi yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Cina. Ombak darah di Cina dipercaya sebagai tanda kiamat. Ombak berwarna merah darah menggegerkan warga di kota Shenzhen, Provinsi Guangzhou, sebelah selatan Cina. Pengunjung pantai Shenzhen kaget dengan fenomena ajaib tersebut. Warga awalnya menduga warna merah tersebut dari darah ikan yang dimangsa hiu. Namun dugaan ini mental karena tidak tercium aroma amis. Sementara itu warga lainnya justru mengaitkan dengan tulah dalam kitab Injil yang menyebut terjadi hujan darah pada kisah Nabi Musa. Warga juga percaya ini sebagai pertanda mendekati hari kiamat. Namun berdasarkan hasil penelitian Dinas Kelautan setempat disimpulkan warna merah tersebut disebabkan oleh ganggang merah atau Octiluca scintillans yang mengalami ledakan populasi. Kepala Dinas Kelautan Shenzhen Zukai menyebutkan ganggang tersebut tidak beracun. Meski demikian, air laut tersebut masih perlu diperiksa. Jadi kami menyarankan warga dan wisatawan tidak bersinggungan dengan air laut terlebih dahulu. Kai menambahkan, fenomena ombak darah memang jarang terjadi, namun sebaiknya hal ini disikapi sebagai keajaiban alam, bukan mengaitkannya dengan tahayul. Populasi ganggang itu disebabkan perubahan meteorologis dan hidrologis di kawasan sekitar, ujarnya. Demikian seperti diberitakan oleh CCTV News.
Cina jadi negara dengan polusi udara paling mematikan di dunia. Persoalan global yang terus menjadi perhatian adalah soal polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut 5,5 juta orang meninggal karena polusi udara setiap tahunnya. Dikutip dari The Independent, peneliti spesialis obat pernafasan dari Imperial College London, Profesor Qian Fan Chung, mengatakan Cina dan India merupakan dua negara paling berpolusi di dunia. Daerah yang paling tercemar adalah di Cina dan India dan juga beberapa belahan dunia lainnya, kata Chung. Chung menyebut polusi udara di London melebihi batas normal yang ditetapkan Uni Eropa. Meski begitu, polusi di London tidaklah seberapa dibanding dengan kota besar di Cina dan India seperti Beijing dan New Delhi. Di antara Cina dan India, Cina merupakan negara dengan pencemaran udara paling mematikan di dunia. Sekitar 1,6 juta orang meninggal karena polusi ini di Cina setiap tahunnya. Terkait hal ini, pemerintah Cina telah berjanji untuk membuat langit mereka biru kembali, salah satunya dengan mengalihkan fokus ke energi baru terbarukan dibanding baja atau batu bara. Hal kontroversial yang disampaikan Cina terkait hal ini adalah niat mereka untuk membatasi populasi Beijing dan Shanghai. Cina ingin mereka melawan apa yang disebut penyakit kota besar. Seperti diketahui, populasi Beijing akan mencapai 23 juta jiwa pada 2020, sedangkan Shanghai akan memiliki populasi 25 juta jiwa pada 2035. Belum usai masalah virus corona, Cina digempur miliaran belalang yang bisa sebabkan kematian. Seakan menambah malapetaka usai wabah virus corona menjangkit setidaknya hampir 73.000 orang, kini Cina kembali mengalami masalah pelik. Negeri tirai bambu itu harus menghadapi kenyataan pahit akan gempuran miliaran belalang. Dilansir dari The Star Online, serbuan belalang itu dapat menimbulkan ancaman bagi wilayah Cina Selatan di musim panas ini. Provinsi Yunnan dan Sichuan serta daerah otonom Guangxi Zhuang kemungkinan besar akan terpengaruh. Menurut Zhang Zehua, seorang peneliti di Institut Perlindungan Tumbuhan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian Cina, sangat tidak mungkin belalang gurun akan langsung berimigrasi ke daerah pedalaman Tiongkok. Tetapi jika wabah belalang gurun di luar negeri terus berlanjut, kemungkinan belalang memasuki Cina pada Juni atau Juli akan meningkat tajam. Dia mengatakan daerah perbatasan antara daerah otonomi Tibet dan negara-negara Pakistan, India, dan Nepal ada daerah penyebaran belalang. Namun dataran tinggi Shanghai, Tibet dapat berfungsi sebagai perisai terhadap kawanan sehingga ada sedikit kemungkinan bahwa belalang dapat berbondong-bondong ke daerah pedalaman Cina, kata Zhang.